Dan Ibu sekalian, sungguh satu kehormatan bisa berada di atas panggung mewakili organisasi di mana saya merasa setidaknya sangat-sangat mendapat tempat untuk bisa bukan hanya tumbuh tetapi juga mendapatkan banyak pengalaman dari para pelaku-pelaku di dalam perusahaan. Dan terlepas bahwa pada malam hari ini topik atau fokus utamanya adalah Wealth Creation atau Wealth Creator Award, para ahlinya saya kira sudah akan dan sudah menjelaskan dan mungkin nanti akan juga menjelaskan, maka saya mohon perkenannya untuk nanti lebih banyak bercerita mengenai organisasi di mana saya bekerja dan mudah-mudahan sebagian dari apa yang sudah dialami dalam organisasi kami bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan sharing. Tidak berarti bahwa apa yang kami lakukan adalah satu-satunya yang benar, tetapi setidaknya dari trajektori atau dari perjalanan yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan dan pasti ada sesuatu yang bisa bermanfaat. Ini diarahkan kemana ya tombol? Sudah ya? Next. Ya. Tahun ini PTM Sampurna berusia 100 tahun. Sebuah usia yang tidak pendek, dan sejarahnya bermula dari seorang anak yatim yang dengan kegigihan dan dengan semangatnya untuk bisa berusaha mampu tidak hanya menghidupi dirinya dan keluarganya, tetapi pada hari ini bisa mempekerjakan lebih dari 100.000 warga negara Indonesia. Itu Bapak Lim Sing Teh mendirikan atau memulai usahanya di tahun 1913 bukan tanpa jatuh bangun. Saya kalau bertemu dengan banyak orang mengatakan, wah enak kerja di Sampurna, perusahaannya besar, kokoh, tidak tergoyahkan. Sekarang iya, sejarahnya tidak demikian. Itu pembahasannya mungkin butuh waktu, tapi saya akan sedikit membawa perjalanan dari 100 tahun Sampurna. 1913, pendiri pertama generasi 1, dan kemudian dari sebuah upaya kecil berdagang asongan, kemudian memanfaatkan momen yang tepat pada saat setelah mengetahui bagaimana cara membuat rokok kretek. Ada kesempatan di mana suatu hari, ada suatu saat ada seorang pedagang tembakau yang kesulitan keuangan, dan kemudian ceritanya bisa sedemikian rupa sampai menjadi perusahaan rokok yang terbesar di Indonesia pada hari ini. Bagi yang berkesempatan berkunjung ke Surabaya, kapanpun, ada Museum Sampurna yang memiliki material atau hal-hal yang bisa dipakai sebagai rujukan dari sejarah perusahaan kecil yang humble ini sampai dengan besar seperti hari ini. Itu didirikan sebenarnya asalnya adalah untuk memberikan kesempatan kepada karyawannya yang puluhan ribu untuk bisa melihat bagaimana sejarahnya dan tetap untuk menjadi sosok-sosok pekerja yang humble dan bekerja keras, karena semuanya datang dari kecil dan semuanya datang dari sebuah perjuangan. Kemudian generasi kedua, Bapak Aga Sampurna, kalau Lim Sing Teh menelurkan produk Jisamsu yang sejak dibuat pertama kali sampai hari ini tidak berubah secara prinsip, baik dari cita rasa maupun visualnya. Generasi kedua menelurkan produk Sampurna Kretek. Generasi ketiga Pak Putra, ini yang kami sebut sebagai Growth Accelerator, karena beliau yang tidak hanya membawa perusahaan untuk go public pada tahun 90, tetapi mampu untuk berani menerobos dari apa
yang pada zamannya dianggap sesuatu yang belum waktunya, atau mungkin bahkan tidak pada tempatnya, dan terbukti bahwa segmen dari apa yang dimulai oleh Emalt adalah segmen yang sekarang menjadi segmen yang paling besar kontribusi untuk produk rokok di Indonesia. Kemudian sejarah bergulir terus. Pada tahun 2005, pada saat generasi keempat, Michael Sampurna itu di tahun 2001 dan berusia 23 tahun, mendapatkan tampuk kekuasaan dari ayahnya, masih sangat muda, sangat energetik. Itu tahun 2001, usia 23 tahun. Saya bergabung di Sampurna tahun 2002 bersama dengan almarhum Bapak Angki Kamaru di hari yang sama. Saya berkenalan dengan Pak Angki almarhum di hari yang sama. Pak Angki backgroundnya di otomotif, dari Indomobil, saya dari Sinarmas di Pulp and Paper. Saya kemudian ditunjuk oleh Pak Michael Sampurna untuk akhirnya memimpin divisi Human Resources. Pada waktu itu beliau mengatakan, atau setidaknya prinsip yang dipakai adalah ingin mencari head of HR who has no HR background. Saya tidak tahu ada perusahaan yang se-breakthrough apapun yang berani melakukan breakthrough seperti itu, mengingat pada waktu itu karyawan Sampurna sudah 65.000 lebih dengan total revenue kira-kira 15 triliun. Philip Morris pun yang jauh lebih besar tidak berani memindahkan orang yang bukan pada bidangnya kemudian dimasukkan kepada suatu bidang dalam sebuah skala yang besar. Tapi saya juga berprinsip atau mengadopsi prinsip yang sangat juga dipegang oleh beberapa senior saya di Sampurna. Jangan minta, jangan nolak. Kalau sudah diberi, laksanakan yang terbaik. If you have done your best and your best is not enough, it's your mistake. It's not your mistake. Mistake dari siapa yang meng-appoint Anda in the first place. Jadi kuncinya adalah jangan ragukan. Ada orang dari operations dipindahkan ke marketing, ada orang marketing dipindahkan ke produksi, ada orang HR dipindahkan ke finance. Itu bagian dari sebuah upaya sebenarnya kalau di Sampurna untuk bisa mencoba mencetak pimpinan tertinggi di perusahaan yang dalam banyak hal sayangnya harus terpaksa direkrut dari luar, sebab director finance-nya seumur-umur ada di departemen finance, director HR-nya seumur-umur ada di departemen HR, director production seumur-umur ada di production. Jadi siapa yang harus jadi CEO-nya? Konsepnya Sampurna adalah loncatkan ke departemen seawal mungkin, sehingga pada suatu saat yang bersangkutan sudah memiliki kemampuan yang luas atau wacana dan scope yang seluas-luasnya terhadap perusahaan dan bisa menjadi pemimpin perusahaan yang mengcover seluruh area. Itu sekilas mengenai Sampurna. Dan kemudian satu peristiwa besar terjadi tahun 2005. Sebuah berita besar termasuk bagi saya masih ingat sampai hari ini, hari Senin 14 Maret 2005. Bagi yang punya smartphone bisa dilihat 14 Maret 2005 pasti hari Senin, karena saya tidak akan pernah lupa seumur hidup saya. Saya ditelepon oleh almarhum Pak Angki Kamaru, "You datang ke kantor segera, masih gelap ya." "Kenapa Pak?" "Pak Putra Sampurna sudah menandatangani sales and purchase agreement dengan Philip Morris International untuk menjual seluruh saham keluarga. 20% dimiliki Pak Putra dan keluarga, dan kemudian 20%-nya lagi oleh keluarga lain, Pak Budi Sampurna, Pak Cahyono Winarko dan sebagainya." Nah, saya tidak tahu konsekuensinya apa. Tentu saja datang ke kantor masih gelap. Di menit itulah pada saat bertemu seluruh direksi di kantor, baru diformulasikan komunikasi kepada karyawan, komunikasi kepada media, karena pasti bursa buka jam 9 pagi, harus bisa mendapatkan penjelasan bahwa salah satu perusahaan terbesar di Indonesia telah berpindah tangan dengan nilai transaksi 5,2 miliar dolar ya pada waktu itu total, yang sampai hari ini merupakan transaksi korporasi terbesar di sejarah perusahaan di Indonesia. Jadi ini satu urutan peristiwa yang bagi saya sampai sekarang tidak akan tergantikan
atau terbayarkan dengan pengalaman apapun. Saya mengalami alih generasi dari generasi ketiga ke generasi keempat, dari Pak Putra ke Pak Michael, yang pada saatnya Pak Michael mencapai volume penjualan tertinggi, tapi dia bukan pemegang saham. Pemegang saham adalah ayahnya. Ayahnya menjual kepada Philip Morris, dan kemudian ada transformasi dari perusahaan Indonesia menjadi bagian dari perusahaan yang benar-benar internasional. Nah, yang membuka mata saya setelah akuisisi adalah bahwa ternyata tidak ada universal recipe untuk rute terhadap kesuksesan. Saya pikir pada saat setelah akuisisi, sama seperti kepanikan dan kengerian dari pimpinan serikat pekerja Sampurna waktu itu. Sampurna memiliki puluhan ribu pekerja karena produk utamanya adalah Jisamsu yang dilinting memakai tangan. Bayangannya adalah kalau ada orang Amerika mengakuisisi sebuah perusahaan Indonesia yang dikerjakan sangat manual, pasti yang terjadi adalah mekanisasi dan otomasi. Satu mesin rokok menggantikan kira-kira 2.500 pekerja. Kalau itu mau digantikan, yang terjadi sebaliknya. Philip Morris tidak menggeser produk-produk yang diproduksi secara manual, bahkan sampai dengan hari ini tercipta tidak kurang dari 20.000 tenaga kerja baru yang dipekerjakan oleh Sampurna setelah masa akuisisi. Yang kedua, secara budaya tidak dilakukan suatu perubahan yang sangat drastis. Karyawan Sampurna tidak memakai jas dan dasi. Bukan berarti jas dan dasi tidak tepat atau tidak bagus, tapi justru orang bulenya yang memakai batik yang Sampurna. Sampurna percaya angka 9, orang bulenya ikut-ikutan percaya angka 9. Kenapa angka 9? Karena di Jisamsu 2, 3, 4, 2 tambah 3, 5 ditambah 4, 9. Semua di Sampurna pasti berbau-bau angka 9. Kalau Bapak dan Ibu melihat pengumuman di koran, rapat umum pemegang saham selalu terjadi, kalau tidak tanggal 9, tanggal 18, karena 1 tambah 8 ketemunya 9, atau tanggal 27, karena 2 tambah 7 ketemunya 9. Bulenya mengikuti itu sampai hari ini. Saya kira Sampurna perlu dapat tepuk tangan untuk bisa mempengaruhi sebuah perusahaan induk yang kurang lebih 10 atau 15 kali lebih besar dari dirinya, tetapi secara budaya Philip Morris yang embrace most dari budaya dan tata kerja yang ada di Sampurna. Nah, kami juga baru saja membuka pabrik lintingan rokok kretek tangan yang terakhir di Jember. Ini mempekerjakan 4.500 orang. Baik, itu sekilas sejarah 4 generasi dari keluarga Putra Sampurna dan 1 generasi dari Philip Morris International. Ini beberapa statistik yang sudah tadi sekilas saya sebutkan. Itu angka 96.600 itu sebelum pabrik yang terakhir yang tadi saya bacakan dibuka, ketambahan 4.500, jadi sekarang jadi lebih dari 100.000. Ada 47 manufacturing facilities, ada factories di 30 kabupaten atau kota madya di seluruh Jawa, dan ada 73 sales dan marketing offices di seluruh Indonesia. Untuk lebih jelasnya di slide berikutnya, itu kurang lebih lokasi dari manufacturing footprint PTM Sampurna. Sampurna adalah pembeli terbesar untuk tembakau dan cengkeh lokal, karena memang secara rasio Sampurna sekarang 35% dari pangsa pasar di Indonesia. Itu ada lokasi-lokasi dari pabrik, ada 2 pabrik untuk kretek mesin, ada 7 pabrik milik Sampurna yang adalah sigar kretek tangan, dan ada 33 mitra-mitra baik itu berupa koperasi maupun UKM yang memang sejak dari zamannya keluarga Pak Putra Sampurna sangat-sangat digandeng erat karena mereka paham dari sejarahnya sebagai perusahaan yang kecil. Berikutnya lagi, ya ini hanya 1 slide saja. Saya kira para ahlinya dan dewan juri sudah membahas, tetapi mungkin summary-nya kurang lebih bisa dalam slide ini, bahwa Sampurna secara konsisten
bisa menumbuhkan earnings dari shares-nya yang bisa dilihat di dalam grafik yang ditunjukkan dengan compound annual growth rate-nya 22,4% dari periode 2007 ke 2012. Jadi saya kira menunjukkan suatu performance yang sangat bagus, meskipun kalau tidak salah Swa juga menyebutkan sayangnya yang di float di publik relatif kecil. Philip Morris memegang dominasi dari kepemilikan, dan kalau saya bisa share sedikit sejauh yang saya tahu sampai hari ini, meskipun dirayu-rayu oleh bursa efek untuk bisa float lebih banyak, pemegang saham utamanya masih belum ada ketertarikan. Tapi mari kita mungkin mudah-mudahan bisa lihat ada perkembangan ke depan. Berikutnya saya ingin membagi sedikit mengenai apa yang dilakukan oleh PT AM Sampurna sebagai salah satu komitmennya. Sampurna memiliki konsep 3 tangan yang ada dalam logonya yang kelihatan seperti huruf Y. Itu juga kalau dihitung ada 9 batang itu 3 tangannya yang merefleksikan stakeholders yang dinilai oleh perusahaan sebagai kunci sukses. Yang pertama adalah konsumennya. Tentu konsumen adalah yang menyerap dari produk dan yang kemudian generate revenue dan generate financial profit. Yang kedua adalah karyawan dan mitra. Karyawan secara spesifik dimasukkan sebagai salah satu stakeholder kunci. Sampurna sangat percaya bahwa tanpa karyawan yang baik, tanpa karyawan yang berdedikasi, perusahaan tidak akan maju dan tidak akan berkembang. Mitra juga demikian. Prinsip yang diemban adalah bahwa mitra dan Sampurna harus sama-sama menikmati profit yang layak sehingga mereka bisa tumbuh bersama-sama secara jangka panjang. Nah, mari kita lihat beberapa hal yang direfleksikan untuk 3 tangan. Saya lupa tangan ketiga adalah masyarakat puas. Jadi Sampurna juga meyakini bahwa kesuksesannya tidak lepas dari dukungan masyarakat secara luas. Oleh karena itu Sampurna banyak membuat program dalam format social responsibility yang saat ini difokuskan dalam 4 pilar. Pilar pendidikan, pilar pemberdayaan ekonomi masyarakat, kemudian pilar tanggap bencana, dan pilar lingkungan. Komitmen Sampurna untuk Indonesia yang pertama tentu ingin menjadi pemain, ingin menjadi warga usaha secara yang long term dan terus untuk berinvestasi di Indonesia. Dan tadi sudah saya sebut juga mengenai manufacturing dan juga employment footprint dan juga CSR yang tadi secara singkat sudah saya sebutkan. Next, terkait dengan capital expenditure, sejak tahun 2005 sampai hari ini Sampurna sudah membelanjakan lebih dari 5,8 triliun. Yang terbesar adalah untuk pembuatan pabrik sigaret mesin di Kerawang, Jawa Barat, yang merupakan sebuah strategi setelah akuisisi Philip Morris sebagai strategi untuk bisnis continuity. Selama periode dipegang keluarga, semua terpusat di Jawa Timur. Ada satu pusat pembuatan sigaret kretek mesin di lereng Gunung Arjuna yang merupakan satu-satunya. Dan secara konsep dari bisnis community tentu ini perlu untuk bisa diseimbangkan, apalagi pada saat manajemen Philip Morris datang, itu gunung di belakangnya terlihat mengepul, dan siapa tahu Indonesia sebagai daerah yang banyak bencana, tentu itu merupakan satu risiko yang juga harus diseimbangkan. Itu yang paling kiri adalah gambar dari pabrik di Kerawang. Kemudian ada 2 pabrik sigaret linting tangan di Lumajang dan di Probolinggo, dan yang terakhir adalah yang di Jember yang tadi sudah saya sebutkan. Next, sebagai perusahaan rokok atau sektor rokok, tidak bisa dipungkiri salah satu kontributor dari pendapatan negara. Sampurna 35% pangsa pasar pada tahun 2012 menyumbangkan cukai dan pajak 36,9 triliun rupiah dalam 1 tahun.
Jadi ini merupakan sebuah kontribusi yang sangat-sangat besar, meskipun secara tantangan dari sektor industri kami juga amat sangat berat. Regulasi yang semakin merestriksi dari produk yang dikarenakan karakteristik dari produknya. Jadi memang jualan rokok itu gampang-gampang mudah. Saya akan klarifikasi dulu satu mitos: bekerja di perusahaan rokok tidak harus merokok. Ya, jadi saya juga bukan perokok. Dan saya ingin juga sebutkan bahwa tidak ada rokok yang aman. Yang paling aman itu tidak merokok sama sekali, dan ini adalah produk yang strictly untuk orang dewasa yang sudah bisa membaca bahayanya dan merupakan pilihan orang dewasa untuk menentukan apakah dia akan merokok atau tidak, karena merokok masih merupakan hal yang diizinkan dan rokok itu masih produk legal. Tapi setidaknya sekali lagi sebagai bagian dari kontribusi Sampurna kepada negara 36,9 triliun ya pajak dan cukai tahun 2012 saja. Berikutnya ini adalah sebagian dari kegiatan sosial kami. Kami punya satu pusat pelatihan kewirausahaan di dekat pabrik kami di Jawa Timur. Seluas 27 hektar, terdiri dari sebuah tempat yang secara terintegrasi memberikan fasilitas untuk pelatihan terhadap satu masyarakat di sekitar pabrik untuk bisa mendapatkan pelatihan untuk alternatif atau sebagai suplemen dari perekonomian mereka, sebagai tempat latihan untuk karyawan yang akan pensiun. Sayangnya hari ini tidak ada fotonya, ada satu pensiun Sampurna yang sudah sangat sukses karena dilatih di tempat ini, dan setiap kali dia melakukan expo, kalau saya lewat selalu dia goda saya, kapan Bapak mau pensiun? Karena ternyata pensiun dari Sampurna, belajar di Sampurna Entrepreneurship Training Center memberikan hasil yang jauh lebih banyak daripada kalau terus bekerja di Sampurna. Jadi itu sangat memberikan motivasi juga kepada kawan-kawan bahwa ada satu fasilitas yang bisa mengingatkan, karena prinsipnya Sampurna pada saat akan dibawa masuk ke Sampurna, di-treat yang baik, selama ada di dalam Sampurna juga diberikan treatment yang baik, akan keluar dari Sampurna diberikan treatment yang juga sebaik-baiknya. Dengan demikian, histori yang panjang, pengalaman yang panjang dari manusia-manusianya juga makin membuat kecintaan terhadap perusahaannya itu terus melekat dan berkembang. Kita lihat misalkan ya, di Sampurna Entrepreneurship Training Center sudah 11.000 orang di training. Ini berdiri tahun 2007 dan 3.000 sudah memulai UKM. Beberapa dari UKM-nya sebenarnya sudah bukan UKM lagi. Mereka itu kemarin di Asia Pacific Economic Cooperation seminar, salah satu hal yang saya sempat diskusikan dengan beberapa pihak di situ adalah seandainya beberapa UKM ini bisa kemudian dijembatani oleh pemerintah untuk pelatihan yang lebih lanjut, ya Sampurna bukan expertnya untuk menelurkan bisnismen lebih dari UKM, tapi mereka sudah tumbuh dan sudah pada suatu tingkatan yang bisa diajak untuk naik ke tingkat yang berikutnya. Program lain yang juga sangat populer dan sangat sukses adalah Systems of Rice Intensification dengan lebih dari 5.000 petani dan areal yang sudah atau menggunakan metodologi ini lebih dari 1.000 hektar. Dari area lingkungan, perlindungan lingkungan, 99.000 pohon ditanam sejak tahun 2012, termasuk 70.000 itu pohon bakau di Surabaya. Surabaya kota yang penting buat Sampurna karena lahirnya di Surabaya dan kantor utamanya ada di Surabaya, dan Surabaya memiliki hutan mangrove yang sangat unik karena juga menjadi lokasi dari migratory bird sejauh dari, saya lupa, bahkan dari Alaska kalau tidak salah di utara, dan dari New Zealand itu di selatan itu mampir ke Surabaya sebagai transit dari migration burung-burung ini. Untuk pilar tanggap bencana,
sudah memberikan bantuan ke lebih dari 160.000 orang sejak tahun 2002 dan melakukan rescue training di SETC di dekat pabrik kami di Sukorejo, di tanah yang 27 hektar tadi. Sampurna memiliki pusat pelatihan yang saya diberitahu, karena saya belum pernah melihat yang lain, adalah merupakan pelatihan search and rescue yang paling lengkap dan di Indonesia, sehingga BNPB dan BPBD itu banyak yang ikut mengirimkan pelatihan di lokasi pelatihan kami. Dari pendidikan, ini berbeda dengan Sampurna Foundation ya. Sampurna Foundation fokus di pendidikan, tetapi Foundation lebih dekat kepada keluarga Pak Putra Sampurna. Tapi on top of that, PTM Sampurna juga mengadakan banyak program pendidikan, termasuk diantara sudah diberikan lebih dari 1.300 beasiswa sejak tahun 2012, dan pendidikan atau pengembangan profesional kepada lebih dari 11.000 guru sejak tahun 2008. Demikian sekilas pandang perusahaan tempat saya bekerja, yang saya benar-benar merasa bangga. Usianya 100 tahun, bisa start dari sebuah humble beginning, tumbuh dan berkembang, dan tentu 100 tahun ke depan saya juga harapkan perusahaannya masih eksis dan perusahaannya bisa terus berkontribusi tidak hanya kepada karyawan, negara, tapi juga kepada seluruh aspek yang terkait dengan prosesnya. Selamat malam dan terima kasih.